الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول العمل بهما ابتغاء مرضاته وثوابه ساكب الخاتم عند الموت بعافية شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وزوجه ذريتهم مشايخنا بالدين بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم نفعتهم في الدين والدنيا الآخرة بكل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة خاتم عند الموت على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلفنا صلى الله على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan dalam pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran karya daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu arda nafa'ana bih fid dharain amin. Terakhir kita sudah membahas tentang ayat-ayat Jawahir. Terakhir itu surat Al-Qamar ya. Sekarang surat Ar-Rahman. Ar-Rahman bisa nyanda itu Al-Waqi'ah, Al-Hadid, jadilah Hasyr. So tinggal 3 pertemuan sama ini sebelum Ramadan. 1, 2, 2, 3, 4. Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Hadid, Mujadalah, Hasyr. Hadid, Mujadilah, Al-Hasyr. Terakhir daripada suratul Rahman sekarang ada 27 ayat
ada 27 ayat jawahir. Ayat-ayat yang bertemakan tentang ma'rifatullah. Itu rangkaian ayat di ayat 1 sampai 27 dari suratul Rahman, awal atau bagian awal dari suratul Rahman. Itu firman Allah SWT, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan para orang-orang kafir yang mengatakan wa mar-Rahman. Siapa atau apa itu Ar-Rahman? Maka Allah turunkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman itu adalah zat yang Maha Pengasih, itu adalah Dia yang mengajarkan Al-Qur'an. Yang mana mereka orang kafir Quraisy mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Hanya saja yang mengajarkan Quran ini kepada Muhammad ini adalah basyarun, manusia. Maka Allah tegaskan bahwa Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman itulah ya Tuhan yang Maha Pengasih, itulah yang 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Yang mana Dia yang mencipta manusia. Adam alaihissalam. Al-insan ini Adam, Allah cipta pertama kali. Kemudian dari keturunannya, dari Adam itulah, dan Hawa keturunannya berpasang-pasangan. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dan Dia menjelaskan, mengajarkan al-bayan. Allah mengajarkan al-bayan, penjelasan atau asma' kulli syai'. Asma' kulli syai'. Mengajarkan al-bayan. Diartikan situ al-bayan ini kepandaian bicara. Atau Allah yang mengajarkan bahasa, mengajarkan al-bayan, penjelasan atau mengajarkan nama segala sesuatu. Itu 'allamahul lughat. Allah yang mengajarkan bahasa-bahasa. Bahkan dikatakan dalam riwayat Adam alaihissalam itu berbicara dengan 700 atau 700.000 bahasa. Yang paling afdal adalah bahasa Arab. Nabi Adam alaihissalam. 700 dalam riwayat lain sab'umiyah atau sab'umi'ati alfin. 700.000 atau 700 lughah. Afdaluhal Arabiyah. Ini afdalnya adalah bahasa Arab. Yakni sebagian lagi menafsirkan al-insan ini jenis manusia, bukan hanya Adam. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan al-insan ini Adam alaihissalam. Alamul Bayan mengajarkan Adam itu berbagai bahasa. Kalau al-insan diterjemahkan makna lain, al-insan ini jenis, Allah yang menciptakan jenis manusia. Khalaqal insan. Khalaq ini dari ada kemudian dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah mencipta manusia. Bukan seperti yang dikatakan dari evolusi kera macam-macam. Ya, yang bilang itu yang dari kera itu mungkin. Kalau kita tidak mau dibilang dari kera. Yang punya pendapat itu yang dari kera. Sudah diambil sajalah dari kera. Ya. Al-bayan menurut penafsiran lain adalah an-nutq wal kitabah wal fahm. Pembicaraan masuk bahasa tadi, dan tulisan dan kepahaman dan pemahaman kepada orang lain. Sehingga dia paham apa yang dikatakan orang lain, dia pun bisa memahamkan apa yang dia inginkan daripada tujuan-tujuannya. Melalui bayan, melalui bahasa tadi. Dengan As-Suddi mengatakan Allamahul bayan itu maksudnya ay allama kulla qaumin lisanahum.
Allah yang mengajarkan pada setiap kaum itu lesan atau bahasa mereka. Sebagian lagi menafsirkan al-insan yani Muhammad SAW. Itu yang dimaksud juga dikutip oleh Habsyi di maulidnya. Wala syakka annahu huwal maqsudu annahu huwal insanul maqsudu bihadza ta'lim min hadratir rahmanir rahim. Di maulid Habsyi. Dan tidak ragu lagi bahwa beliaulah SAW al-insan yang maksud, yang dituju. Bihadza ta'lim, dengan ta'lim ini allamahul bayan, ini Quran. Al-insan adalah Muhammad SAW. Al-bayan adalah maka no mayakun, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ilmal awwalin wal akhirin. Itu bayan. Wala syakka annahu huwal insanul maqsudu bihadza ta'lim min hadratir rahman. Maka tidak ragu lagi bahwa beliaulah insan yang dimaksud, yang dituju dengan ta'lim yang Allah katakan allamahul bayan itu. Allamal insan, khalaqal insana allamahul bayan. Wal insanul maqsud bihadza ta'lim min hadratir rahman. Dari sisi hadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan daripada penjelasan segala al-bayan kepada Rasulullah SAW. Suatu kali Rasulullah SAW keluar membacakan surat Ar-Rahman. Sebagaimana juga diriwayatkan di Bukhari, di beberapa riwayat yang lain daripada Tirmidzi. Maka mereka kepada para sahabat membacakan surat Ar-Rahman pada para sahabat. Kemudian mendapati para sahabat itu diam. Maka Rasul mengatakan, qara'tu 'alal jin, lailatal jin. Bahkan wahsana mardudan minkum. Saya bacakan surat Ar-Rahman ini kepada jin. Karena tujuannya itu kan dua. Tukadziban. Nikmat Allah apa yang kalian berdua dustakan. Ini jin dan manusia. Maka Allah bacakan, Rasul bacakan ini juga kepada jin. Kata Rasulullah, saya bacakan surat Ar-Rahman ini kepada jin. Dan dia lebih bagus jawabannya dari kalian. Karena ketika dibacakan pada sahabat, sahabat diam saja. Padahal Allah bilang berulang-ulang 30, tidak kurang dari 30 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka dengan nikmat yang mana? Nikmat Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian berdua dustakan? Ya wahai jin dan manusia. Maka kata Rasulullah, ketika saya bacakan kepada jin, mereka mengatakan la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Tidak ada satupun dari nikmatmu ya Allah yang kami dustakan, maka bagimulah segala puji. Itu jawaban jin ketika saya bacakan itu kepada jin. Kalian saya bacakan diam saja. Maka jin lebih bagus jawabannya daripada kalian. Katanya Rasulullah SAW. Hah? Iya, daripada ketika dibacakan sahabat diam-diam saja. Ya lalu tiba diam. Padahal kan itu ditujukan khitabnya. Ketika dibacakan pada jin, kata Rasul, jin lebih bagus baca daripada kalian. Ketika saya bacakan ayat ini pada mereka, surat ini pada mereka, ketika setiap kali sampai pada kalimat wabi'iyya al-kutukadziban, para jin itu selalu menjawab, la bisyai'in min ni'amika ya Rabb nukadzibu falakal hamdu. Tidak ada satupun daripada nikmatmu yang kami dustakan, maka bagimu segala puji. Kata para jin. Ya khilaf. Ya sahabat artinya ya bisa dikategorikan sahabat kalau secara umum, secara usul fikih. Karena sahabat itu ada istilah usul fikih, ada istilah ilmu hadis. Kalau sahabat dalam istilah ilmu hadis lebih kepada yang meriwayatkan hadis dari Rasul SAW. Kalau usul fikih definisinya pokoknya yang bertemu dengan Rasul, beriman pada beliau, wafat pada dalam keadaan iman meskipun tidak meriwayatkan hadis satupun, meskipun itu tetap disebut sahabat. Nah, di kitab Al-Ahkam wal Marjan fi Ahkamil Jan Imam Suyuti, di situ kata Imam Suyuti didebatkan lagi bagaimana periwayatan hadis dari jin. Apa boleh? Ada sanad riwayat hadis dari Samhurus. Samhurus itu kepala jin muslim.
An Syamhurus anin Nabi SAW. Itu bisa jaraknya itu ratusan tahun karena umurnya panjang. Saya lupa, nanti bisa dirujuk di kitabnya Imam Suyuti tentang jin. Itu disebutkan sanad dari Syamhurus. Apa boleh? Itu debat ulama hadis. Saya mengatakan boleh dia ketemu jin, ketemu Rasulullah langsung. Saya mengatakan tidak boleh. Walaupun ketemu kita tidak bisa memastikan ini betul tidak ini Syamhurus atau sesuatu yang diketemu. Tidak bisa memastikan, tidak ada tobat. Tobatnya itu tidak ada. Tobat secara pasti itu tidak ada. Sehingga tidak sah. Walhasil debat ulama hadis tentang itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya jin dan manusia. Jin dan manusia. Itu kadzibani, ai kalian berdua. Ya, kadzaba yukadzibu, berdustakan. Berarti hitungnya dua itu jin manusia. Iya, jin manusia. Ya. Sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. As-tsaqalan ini jin dan manusia. Dua makhluk yang berat karena keberatan dosa. Takolan. Ada sanad dari jin itu. Kalau nggak salah ada juga silsilahnya dari sanad itu. Kalau nggak salah saya Yasin Fadani juga. Saya lupa di kitab yang mana. Nama kepala jin Syamhurus. Syamhurus. Ya. Jangan dipanggil. Puru deki. Iya. Ketemu jin ini. Lari. Syamhurus. Syamhurus. Konon itu kalau di perdukunan itu kepala jin muslim. Samsul Ma'arif apa itu perdukunan itu dan sama Syamhurus ini. Allahu a'lam bishawab. Terus bahas perdukunan. Ini jadi dukun. Kemudian wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian lanjutan ayat itu asyamsu wal qamaru bihusban. An-najmu wasyajuru yasjudan. Dan matahari dan bulan itu semuanya itu bihusban. Berada pada hitungannya. Ini berdua itu matahari dan bulan beredar menurut hitungan. Dan sebetulnya ketika Allah bicara dengan bulan matahari itu berada pada perhitungannya, takdir dzalika takdirul azizil alim dan seterusnya, itu Allah tidak sedang bicara tentang kaitannya dengan hitungan ibadah. Ya, hitungan ibadah tidak ada. Coba perhatikan ayat tentang masalah matahari, bulan itu semua kaitannya itu cuma Allah ingin menunjukkan bahwa semua itu beratur menurut aturan dia. Nggak ada kaitannya sama ibadah. Kalau ibadah ayatnya lain. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah hilal itu mawaqitu lin-nas. Itu pertanda waktu, penanda waktu bagi manusia. Termasuk masalah haji. Nah, kalau ibadah Allah kaitkan sama hilal. Ya, kalau bicara matahari bulan memang banyak ayat yang serupa ini kan di Quran tentang keteraturan matahari bulan, keteraturan alam semesta. Tapi kan mana satu konteks pun Allah bicara tentang itu terus mengkaitkannya dengan masalah ibadah seperti puasa dan sebagainya ada. Puasa ada ayatnya khusus wa man syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan itu syahr bulan yaitu hilal itu maka adanya dia berpuasa. Enggak ada kaitannya dengan masalah ru'yat atau hisab. Enggak ada. Syahidnya bermakna hadar. Iya, hadar di itu. Syahidah ada dua makna. Syahidah minkum syahra, termasuk syahra itu apakah hilal? Kalau hilal maknanya syahidah ini ro'a. Kalau maknanya syahr Ramadan ya ini hadar. Yani hadir di bulan Ramadan keadaan sehat dan tidak musafir. Dalam keadaan dia wajib berpuasa maka jatuhlah kewajiban berpuasa falyasum. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan an-najmu, najm itu tumbuhan yang tidak punya sak, tumbuhan yang tidak punya dahan. Kalau syajar itu
tumbuhan yang ada dahannya. Ada dua penafsiran. Najm itu bintang, ya. Ada yang menafsirkan najm itu tumbuhan yang tidak punya sak. Ya. Kemudian dikatakan begitu. Asyajar maqama ala saqin. Wan najm itu man basata ala wajhil ard, yang tidak ada dahannya. Pulau rambat, pulau kesimpar. Itu katanya orang Jawa itu najm. Jadi najm itu tumbuhan yang tidak ada dahannya. Syajar itu tumbuhan yang ada dahannya. Memang ada yang menafsirkan an-najm fis sama wa syajar fil ard. Ya. Ini sebagian pendapat. Allahu a'lam. Tapi ada yang mengatakan hadzal qaul huwal azhar. Pendapat yang terakhir ini yang lebih kuat. Ya. Karena dikuatkan di ayat yang lain, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibal, semua sujud pada Allah. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dua-duanya sujud pada Allah. Bintang dan pepohonan. Bintang dan pepohonan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, ya, diterjemahkan, terjemahan itu diartikan dan tetumbuhan dan pepohonan. Keduanya tunduk pada Allah. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit Allah tinggikan, ya, di atas bumi, wa wada'al mizan, dan Allah letakkan mizan neraca keadilan. Allah yang meletakkan keadilan itu, kemudian Allah menyuruh untuk berbuat adil. Allah tataghaw fil mizan. Jangan kalian melampaui batas dalam neraca. Allah yang meletakkan neraca. Ay al-mizan arada bil mizan al-adl. Ini dibuktikan dengan firman yang berikutnya, Allah tataghaw fil mizan. Jangan kalian berlebihan dalam timbangan, dalam neraca. Ini jangan zalim dalam. Wa aqimul wazna bil qisti. Itu juga menunjukkan bahwa yang maksud wazan di situ, mizan tadi adalah keadilan. Wa aqimul wazna bil qisti, tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Wala tuksirul mizan, dan jangan tuksirul mizan, jangan merugikan atau mengurangi timbangan. Ayla tutaffifu fil kail wal wazn. Ya, jangan mengurangi atau jangan merugikan timbangan. Ayla tangkusu ay wala tutaffifu. Sebab wailul lil mutaffifin, sebab celaka neraka wail bagi orang yang mengurangi timbangan. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi Allah letakkan, Allah ciptakan bumi ini untuk anam, untuk al-khalq, untuk makhluk, untuk manusia. Fiha fakihatun. Pada bumi itu terdapat buah-buahan macam-macam, fawakih, macam-macam buah-buahan. Wal nakhlu dzatul akmam, dan kurma disebut secara khusus yang memiliki akmam, memiliki kelopak. Atau wadah daripada buahnya itu, yang selubung daripada buah itu, yang menutupi buah itu, kelopak mayang. Qul Allah ta'ala alam fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan, dan habbu, al-habbu, biji-bijian, dzul asfi, yang pun memiliki kulit, war raihan, dan tetumbuhan yang harum baunya. Raihan segala yang harum daripada tetumbuhan.
Sebagian menafsirkan ar-raihan itu ar-rizq, rezeki. Sebagian bahkan Ibnu Abbas mengatakan kullu raihanin fil Quran fahuwa rizqun. Setiap raihan itu dalam Quran itu artinya rezeki. Tapi Imam Hasan Basri mengatakan itu raihanukum, arti yusham. Itu tumbuhan yang wangi yang dibau, yang di Itu tumbuhan yang wangi. ya. Itu rezeki dalam tafsiran Ibnu Abbas. Dan ada raihan lagi tapi di alam baka. Ya. Wa amala in kana minal muqarrabin faruhun wa raihanun wa jannatun na'im. Maka sebagian menafsirkan rauhun wa raihanun itu nikmat kubur, wa jannatun na'im, surga naim nanti di sana. Adapun Allah man kana minal muqarrabin, kalau dia termasuk orang yang muqarrabin, ya mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya Allah. Atau ashabul yamin minimal. Minal muqarrabin faruhun wa raihanun, maka bagi mereka ada rauhun, raihan, ada kesenangan dan raihan, rezeki atau kewangian di sana, nikmat. Bagaimana mengatakan nikmat kubur. Kenapa? Karena Allah bilang wa jannatun naim, jannatun jelas surga naim lah. Rauhun wa raihan ini apa? Berarti sebelum jannatun naim itu nikmat kubur. Allahu a'lam. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat, dengan yang mana daripada ala, daripada banyak-banyak nikmat Rabbikuma Tuhan kalian berdua, wahai jin dan manusia, tukadziban kalian berdua mendustakan. Tukadziban itu kan dua orang. Seperti di tasawuf itu yukadzibu, dia seorang mendustakan. Yukadzibani, dua orang mendustakan. Yukadzibuna, mereka mendustakan laki-laki. Tukadzibu, dia mendustakan perempuan. Tukadzibani, dua orang mendustakan. Yukadzibna, mereka perempuan mendustakan. Tukadzibu anta, engkau mendustakan. Tukadzibani antuma, kalian berdua mendustakan. Kalian berdua maksudnya jin dan manusia. Maka dengan nikmat Tuhan kalian berdua yang mana? Yang tukadziban kalian mendustakan. Hai ayyuhat tsaqalan, wahai jin dan manusia. Dan Allah ulang ayat-ayat itu. Fabi ayat rabbikum tukadziban, Allah ulang berkali-kali dalam ayat ini, surat ini, takriran lin nikmah, sebagai penegasan terhadap nikmat Allah dan penguatan untuk mengingat akan nikmat itu. Termasuk adatul Arab untuk iblagh dan isba'. Kebiasaan dalam bahasa Arab itu untuk memperkuat sesuatu pernyataan. Kemudian dalam diksi dan gaya bahasa Indonesia namanya repetisi. Diksi dan gaya bahasa. Di bahasa Arab majaz itu pun juga ada, itu namanya pengulangan untuk menguatkan. 33 salah. Jadi hitung nanti ya. Pak Ahmadi, PR-nya Pak Ahmadi untuk ngitung sudah 33. 33 kalau saya ingat saya. Ya, pengulangan dalam Quran itu bukan pengulangan makna. Maknanya berbeda walaupun lafadznya sama. Ya, rahasianya bahwa Allah yang dimaksud di setiap fabi ayyi ala itu berbeda-beda. Allah yang dimaksud di ayat ini adalah nikmat berupa tumbuhan penciptaan tadi itu. Nanti Allah berikutnya ya maknanya beda lagi. Apa Allah berikutnya tergantung. Khalaqal janna min marjim min nar. Fabi ayyi ala yang keturunan berarti itu Allah yang dimaksud khalaqal insana min sulsalin kal fakhar. Khalaqal janna min marjim min nar fabi ayyi ala. Berarti itu Allah yang dimaksud adalah penciptaan jin dan penciptaan manusia, terus begitu. Karena dalam kaidah ilmu tafsir mustahil Quran itu diulang terus. Kemudian maknanya sama. Pasti pengulangan itu ada dua makna berbeda. Menunjukkan kayak akan maknanya Quran itu tadi. Mana tadi? Ngabutal warihan wa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Ya. Al-habbu asfi wa rayhan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar
Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Khalaqal janna min marijim min nar. Jadi menunjukkan proses, bukan berarti ayat Quran kontradiktif. Ada yang mengatakan mintin. Itu proses sebelum dikeringkan itu berupa tin, tanah liat. Mintin lazib, tanah liat yang lengket. Setelah dikeringkan itu menjadi tembikar. Ada lagi yang memahami wallahu a'lam bishawab benar apa enggak. Itu tinil lazib, terus tembika solsolin kal fakhar, kemudian turab, tanah yang kering, turab. Kemudian hamaim masnun, tanah yang berbau. 4 macam jenis tanah itu yang disebutkan di Quran itu perwakilan dari 4 unsur pembentuk manusia, CHNO. Karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen. Allahu a'lam bishawab. Dan itu 4 unsur yang paling dominan pada tubuh manusia. Bahkan pada tubuh makhluk hidup secara umum. Karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, pembentuk kehidupan. Kemudian, jadi itu Allah sebutkan dari min hamai masnun, kadang di ayat yang lain. Manusia itu diciptakan dari tanah yang berbau. Di ayat yang lain dari tinil lazib, dari tanah liat yang lengket. Dari ayat yang lain Allah mengatakan dari turab, tanah debu tanah. From dust, DUST. Katanya bahasa Maduranya das, turab. Itu Bu, Madura Barat itu. Sebelah barat, ke Bangkalan masih ke barat lagi. Das, turab. Itu bukan berarti bertentangan, tapi itu proses. Turab kemudian basahi jadi tinil lazib, basah lagi becek daripada hamai masnun, dikeringkai solsolin kal fakhar. Prosesnya. Bukan berarti loh ini kok ayatnya seolah-olah kontradiksi, itu proses penciptaan manusia. Allahu a'lam. Khalaqal janna min marijim min nar, dan Allah menciptakan jan. Jan ini abul jin, bapak moyangnya jin. Seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Hijr, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan adapun jan kami ciptakan jauh sebelum ada min qablu, min qabli Adam. Min naris samum, dari api yang panas. Jan. Jan itu bapak moyangnya jin, sebagaimana Adam bapak moyangnya manusia. Abul jin itu jan. Jangan tanya jun, saya tidak tahu. Jan, jin, jun. Cucunya mungkin ya. Yang ada cuma jan sama jin. Jan itu Adamnya jin, itu jan. Anak-anaknya namanya jin. Khalaqal janna, itu abul jin. Dia mengatakan jan itu iblis, tidak, tapi dia yang paling lebih kuat pendapatnya jan itu abul jin. Termasuk iblis itu termasuk keturunannya jan juga. Mimari jin minar, dari nyala api Allah ciptakan jan. Allah ciptakan jan itu dari nyala api tanpa asap. Mimari jin minar. Marij minar itu as-sofi min lahabin nar, yang jernih daripada gejolaknya api, aila dukhona fi, yang tidak ada asapnya, itu marij. Ya. Marij, nyala api itu disebut marij karena maroja, karena bercampur di nyala api itu antara biru, merah sama kuning, maka disebut dia marij. Dia kata marojal bahrain, bercampur dua laut. Sebenarnya marojnya maksudnya campur. Campur. Maroja. Kemudian apa lagi? Wabi ayyi ala rabbikum tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian dustakan? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Dialah Tuhan pemilik dua masyrik, dua tempat terbit dan dua tempat terbenam matahari, masyriqus shaif wa masyriqus syita. Maghribus shaif wa maghribus syita.
Dua tempat terbit dan dua tempat terbenam. Ini tempat terbenam ketika musim panas dan tempat terbenam ketika musim dingin. Tempat terbenam tempat terbit ketika musim panas, tempat terbit ketika musim dingin. Allah menyebut dirinya di ayat yang lain Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Di ayat yang lainnya Allah menyebut dirinya Rabbul Masyariqi wal Maghrib. Masyariq wal jama'. Di sini Rabbul Masyriqi ini wal Maghribi. Ada orang tanya, kok gitu? Satu Rabbul Masyriqi wal Maghrib, terus satu Rabbul Masyriqain. Sampai pertanyaanmu kurang susah. Saya tambahkan pertanyaan satu lagi. Kenapa di yang ayat yang lain Rabbul Masyariq? Masyariq wal Maghrib. Jadi dia cuma tanya Rabbul Masyriq sama Rabbul Masyriqain. Kurang sulit pertanyaannya. Saya tambah satu lagi. Rabbul Masyariqi wal Maghrib. Satu Allah sebut dengan mufrad, kata benda tunggal, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Karena secara umum kan ya Masyriq Maghrib secara umum. Tempat terbit, tempat terbenam. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, waktu musim panas lebih panjang. Ya kan musim dingin malamnya lebih panjang dan sebaliknya. Maka tempat terbitnya pun berbeda, tempat terbenamnya juga berbeda. Maka syita was shaif berbeda. Musim panas berbeda, musim dingin berbeda. Nah, kalau lebih diteliti lagi, musim panas pun derajatnya berbeda-beda. Masyariq wal Maghrib. Maka dia Rabbul Masyriqi wal Maghrib, dia juga Rabbul Masyriqi wal Maghrib, dia juga Rabbul Masyariqi wal Maghrib. Subhanallah azza wa jalla. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi tiga-tiga ayat itu tidak bertentangan. Rabbul Masyriqi wal Maghrib, yaitu Allah, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Rabbul Masyariqi wal Maghrib. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana? Lah nikmat di sini adalah nikmat adanya matahari, adanya tenggelam dan terbitnya matahari. Jadi setiap nikmat itu berbeda-beda. Ya Rabbul Masyriqi. Dengan nikmat-nikmat Tuhan kalian berdua yang mana? Wahai jin manusia, tukadziban kalian mendustakan wahai jin dan manusia. Ayyuhal thaqalan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bercampur dua laut, yakni al-azbu wal malih. Yang tawar dan yang asin. Yaltaqiyan, dua-duanya bertemu. Laut perairan tawar dan perairan asin bertemu. Tapi meskipun bercampur seolah-olah secara zahir, tapi bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya ada barzakhun, ada pembatas. Sehingga alam kubur disebut alam barzakh karena dia membatasi antara dunia dan akhirat. Karena barzakhun itu maknanya pembatas. Barzakh itu. La yabghiyan tidak bercampur, tidak bercampur. Jadi bertemu tapi tidak bercampur. Bertemu kan? Secara zahir bertemu. Di muara sungai itu bertemu. Tapi la yabghiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kalau bahasa IPA-nya masa jenisnya beda. Berat jenis masa jenisnya beda. Antara air tawar dan air laut. Apa Pak Ahmadi? La yabghiyan. Aila yaktaliton. Maroja ini maroja itu arsala khallahuma. Marojal bahrain, Allah lepas dua laut itu. Yaltaqiyan untuk saling bertemu, tapi bainahuma barzakhun la yabghiyan. Walaupun Allah lepas, karena Allah lepas, ada pembatas zahirnya. Kan tidak ada pembatas zahirnya. Kalau seolah-olah ketemu, tapi bainahuma barzakhun, tapi seolah-olah enggak bercampur, bertemu tapi tidak bercampur. Maroja yaltaqiyan tapi la yabghiyan. Tidak bercampur. Ya berat jenisnya beda. Kalau secara IPA itu berat jenisnya beda. Ya, rumusnya itu V kali rho. Massa itu adalah volume kali massa jenis. Massa itu dalam rumus kimia adalah volume kali massa jenis. Lambangnya rho dalam IPA. Nanti belajar IPA lagi lah ya. Ya. Abali sekolah boleh ya. Iya. Terus apa lagi? La yabghiyan. Ya, tidak bercampur. Ya. Bukan la yabghiyani 'alan nas bil gharik. Ada lagi menafsirkan, tapi itu tafsiran yang paling umum yaitu maksudnya la yabghiyan itu dia tidak bercampur karena bagha yabghi kan makna ada juga bermakna zalim, melampaui batas.
Ini maksudnya masing-masing tidak melampaui batasnya masing-masing la yabghiyan. Sebagian menafsirkan la yabghiyan itu la yatghiyani 'ala nas bil gharik, tidak menzalimi manusia dengan menenggelamkan mereka. Secara hukum, ya, kecuali yang tenggelam itu marujal bahrain. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan kalian berdua yang manakah yang kalian berdua dustakan? Terus yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, keluar dari keduanya, dari air yang tawar dan air yang asin tadi, al-lu'lu' wal marjan, mutiara dan batu karang sebagai perhiasan marjan. Mutiara dan batu karang. Untuk kitab Imam Suyuti Al-Ahkam wal Marjan fi Ahkamil Jan, tentang hukumnya jin. Jadi nama kitabnya Al-Ahkam wal Marjan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian dustakan? Dan nikmat kalian berdua tadi itu berarti ada air laut, ada air tawar, ada air asin, itu nikmat fabi'il. Dan nikmat yang ini fabi'il berarti nikmat apa yang hasil yang dikeluarkan dari air tawar dan air asin itu. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, dan miliknya lah, ini dalam kekuasaan Allah lah, ya. Apa? Al-jawari, ya, kapal-kapal, jamak dari jariyah. Al-munsya'at, yang tinggi-tinggi, fil bahri, di laut, kal a'lam, seperti gunung, ya. Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung. Karena Allah disebut milik Allah karena Allah yang sakharul bahra, Allah yang menundukkan laut itu. Semua dalam kekuasaan Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian dustakan kalian berdua? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka Allah mengingatkan dengan nikmat, semua nikmat itu tadi, betul Allah kasih nikmat ini, Allah ciptakan ini, Allah ciptakan semua itu, tapi ingat kata Allah, kullu man 'alaiha fan, tapi semua kalian yang ada di dunia ini fana. Guluman 'alaiha fan. Setiap orang yang di atasnya, yang berada di atas bumi ini fanin, ini fana. Yang tersisa, yang yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yakni zat Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan, memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini semua nikmat itu fana, kecuali nikmat yang digunakan untuk meraih kebahagiaan yang abadi, maka kekal. Yang disedekahkan itulah yang kekal. Yang dimakan, kita makan dalam hati itu habis. Suratul Waqiah. Adapun dalam suratul Waqiah di situ ada 17 ayat. Rangkaian mulai dari ayat 58 sampai 74 dari suratul Waqiah. Ayat 58 dan sampai 74. Mulai dari afara'aitum ma tumnun, tidakkah kalian memperhatikan ma tumnun, apa yang kalian pancarkan daripada mani? Mani disebut mani karena tumnun, dipancarkan. Mim mani yumna, dari mani yang dipancarkan, maka dia disebut mani karena dia dipancarkan. Yang keluar itu pancaran demi pancaran, dufatan ba'da dufatin. Sehingga disebut juga min ma'in dafiq, karena dia tadafak, keluar dengan tadafuk. Dufatan ba'da dufatin. Disebut min ma'in mahin, air yang hina, karena manusia itu merasa jijik dengan mani itu. Afara'aitum ma tumnun, apakah tidak kalian perhatikan? Ya. Apakah kalian sudah memperhatikan apa yang kalian pancarkan dari air mani? Antum takhluqunahu. Apakah kalian yang menciptakan air itu? Am nahnul khaliqun? Apakah kami yang mencipta? Kita dianjurkan membaca bal anta ya Rabb.
Engkaulah yang mencipta. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kamilah yang menentukan di antara kalian kematian dan kami tidak didahului, ini tidak dilemahkan. Lasna bimu'jizin. Kita tidak dilemahkan oleh satu makhluk pun. Kami yang menentukan kematian. Dan kami tidak dilemahkan. Tidak didahului oleh siapapun. Tidak lemah untuk apa? Ai bimasbuqin untuk apa? Bimu'jizin untuk apa? Ala an nubaddila amsalakum. Kami tidak bisa dilemahkan untuk mengganti makhluk yang seperti kalian. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan kami menciptakan kalian dalam bentuk yang kalian tidak ketahui. Dalam bentuk yang kalian tidak ketahui. Allah yang cipta kita dalam bentuk seperti ini. Allah mampu untuk mencipta kita dalam bentuk yang kita tidak tahu. Itu Allah tunjukkan, ya kan, macam-macam kelahiran, macam-macam keanehan. Ada bayi yang kembar begini, yang begitu, yang begini. Nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kami mampu untuk menciptakan kalian dalam apa yang kalian tidak ketahui. Ay manahnu bimu'jizin, manahnu masbuqin ala an nubaddila amsalakum ay nughayyir khuluqakum yaumil qiyamah. Kami mampu untuk mengganti khuluqakum, penciptaan kalian pada hari kiamat. Nunsyi'akum fima la ta'lamun, lalu kami ciptakanlah ulang kalian dalam bentuk yang kalian tidak tahu, atau ini merujuk ke bentuk nanti di hari kiamat yang Allah bangkitkan makhluk itu dalam macam-macam bentuk. Nunsyi'akum fima la ta'lamun. Walaqad alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun. Walaqad alimtum, dan sungguh, ay wallahi laqad alimtum, demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui an-nasyatal ula, penciptaan yang pertama. Dari kalian tidak ada menjadi ada, itu penciptaan pertama. Nasyatul akhirah, penciptaan yang terakhir nanti setelah kematian dibangkitkan, itu nasyatul akhirah. Yang penciptaan pertama nasyatul ula. Kalian sudah tahu proses penciptaan pertama dari bayi, anak kalian, orang lain yang kita lihat semua. Penciptaan pertama, falaula tadhakkarun, ay hal la tadhakkarun. Mengapakah kalian tidak mengambil peringatan dari yang kalian lihat itu? Fala tadhakkarun. Allah nasyukum ba'da alam takun syai'an. Ini sudah kalian tahu, Allah menciptakan kalian dari sebelumnya kalian bukan sesuatu. Bahkan Allah ciptakan dari satu tetes air. Tsumma ansha'na khalqan akhar, kemudian kami ciptakan satu makhluk yang betul-betul berbeda dari yang awal. Dari makhluk, dari setetes mani itu betul-betul berbeda. Ya kan, ya usam al-absara afida, kami jadikan pendengaran, penglihatan, akal, pikiran. Falaula tadhakkarun, mengapakah kalian tidak mengambil peringatan? Ya. Maksudnya apa? Mengambil peringatan. Mengambil peringatan bahwa Allah yang menciptakan kalian dari setetes air jadi makhluk yang kayak gini. Padahal cuma dari setetes air. Bahkan air itu sebelumnya tidak ada, Allah yang cipta juga air itu, laki dan perempuan, mani laki dan perempuan. Dari tidak ada kemudian Allah ciptakan makhluk kayak gini yang ada. Masa iya Allah tidak mampu makhluk yang sudah ada terus Allah adakan kembali? Masa ia tidak mampu? Falaula tadhakkarun, mengapa kalian tidak mengambil peringatan tentang kehidupan di akhirat dari penciptaan kalian yang pertama itu? Masa iya? Ya kan? Bukankah? Ya kan, seolah-olah Allah berfirman, bukankah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada itu lebih sulit daripada mengembalikan yang sudah ada. Seandainya boleh dikatakan itu lebih sulit bagi Allah. Tapi kullu dzalika 'ala Allah yasir, semua bagi Allah itu mudah. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaih. Dia yang memulai penciptaan, dia pula yang mengembalikan, dan itu lebih gampang bagi dia. Walatul insanu ana khalaqna min qablu wa lam yakun syai'a. Tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami ana khalaqnahu, bahwasanya kami menciptakan dia, wa lam yakun syai'a, dan dia tidak berupa sesuatu. Walatul insanu ana khalaqna min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakan dari nutfah, tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata bagi kami. Wadharaba lana mathalan nasiya khalqa, dia membuat permisalan, dia lupa penciptanya. Anna yuhyil idham, bagaimana Tuhanmu ya Muhammad mencipta yuhyil idham, bisa menghidupkan tulang belulang ini, wa yaram, dengan dia remuk redam. Sudah remuk redam. Qul ansha'aha
Apa? Kata oleh Muhammad, yang menciptakan dia adalah alladzi ansya'a awwala marrah. Yang menciptakan dia, mengembalikan dia, yang mencipta pertama kali dia tidak ada, ya dia yang mampu mengembalikannya. Dia dulu mampu mengadakan dari tidak ada, masa dia sudah ada dia tidak mampu mengembalikan lagi. Ya kan? Nah, sabulin sana yatruka sudah, apakah manusia menyangka bahwa kami tinggalkan dalam keadaan sudah, dalam keadaan sia-sia. Alam yakun nutfatan min mani yumna, bukankah dia masih berupa nutfah dari mani yang dipancarkan. Min mani yumna, tsumma yakunu makana alaqatan fa khalaqa fasawwa, kemudian dia jadi alaqah. Lalu dia Allah cipta, lalu sawwa, Allah mencipta, menyempurnakan ciptaannya. Fajal minhu zawjaini dzakar unsal, kami jadikan sepasang-sepasang laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah Tuhan yang seperti itu mampu untuk menciptakan, mengembalikan yuhyal maut, untuk menghidupkan kembali orang yang mati. Bala huwa qadir. Ya, dia itu maha mampu. Para itu Tuhan itu tak perlu guna menakut. Nah, nukadana baik kepada Tuhan harus begitu. Ala adwa tamtalakum nasyum fi ma la ta'lamun wa kata masyaallah wa tadhakkarun. Afara'aitum ma taharuthun. Apakah kalian sudah melihat apa yang kalian tanam itu? Dari tanaman. Apa yang kalian tanam, yang kalian gemburkan, yang kalian taruh setelah kalian gemburkan tanah berupa benih. Apa kalian tidak lihat yang kalian tanam itu? Antum tazra'unahu. Apakah kalian yang menumbuhkannya? Amna nuzari'un, apakah kami yang menumbuhkannya? Bal anta ya Rabb. Kita jawab, bal anta ya Rabb, engkaulah yang menumbuhkan. Sebenarnya kita jawab begitu. Afratumatum nun. Antum takunum nakhulikum bal anta ya Rabb. Antum afraitum matahrudun. Antum tasaunuhu am nuzari'un bal anta ya Rabb. Engkau yang menumbuhkan. Amna nuzari'un. Semua digasak toyib. Harusan amna nuzari'un toyib. Bal anta ya Rabb. Toyib wae. Tak paham maknanya. Iya bang toyib ini. Kemudian apa? Walau nasya'u la ja'alna hutaman. Seandainya kami mau, kami jadikan dia hancur tanaman itu, hutaman. Fadzaltum tafakkahun. Sehingga kalian senantiasa tafakkahun. Ya. Apa namanya? Tercengang. Seandainya kami mau, yang kalian tanam itu kami hancurkan. Sehingga kalian tercengang melongo dengan apa yang sudah Allah hancurkan. Ya. Tafakkahun. Kemudian fadzaltum tafakkahun ay tandamun. Bisa jadi tandamun ay tafakkahun, tandamun ala manfaktum, atas apa yang kalian sudah belanjakan, sudah capek-capek tanam, insyaallah hancur. Atau tandamun atau tafakkahun daripada dosa yang diperbuat tadi. Sehingga Allah kasih kehancuran daripada dosa tadi, waliyadzubillah. Dan tafakkuh itu termasuk kalimat yang termasuk adat, kayak John itu bisa putih, bisa hitam. Tafakkahun itu bisa tahzanun, bisa tana'amun. Bisa kalian senang, bisa juga sedih. Tafakkahun. Fadzaltum tafakkahun. Apa di ayat itu kan ada di akhir surat Mutaffifin. Al-yawma alladzi kafaru yadhakun. Sebelumnya ala lagi yang turun sebelum itu tadi. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Apakah kalian telah memperhatikan air yang kalian minum itu? Antum anzaltumunal muzni, apakah kalian menurunkannya dari langit? Am nahnu munzilun, ataukah kami yang menurunkannya? Bal anta ya Rabb. Engkaulah yang menurunkannya. Apakah kamu yang menurunkan minal muzni dari awan? Am nahnu munzilun, ataukah kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alna ujajan. Seandainya kami mau, kami jadikan air itu semua asin.
ujajan. Falaula tashkurun, maka mengapakah kalian tidak bersyukur akan nikmat Allah SWT berupa Allah turunkan air yang azban furatan, air yang gurih, yang segar untuk diminum. Seandainya kami mau, kami jadikan ujajan, ay milhan ujajan. Ya. Asin lagi pahit, saking asinnya. Ujajan, ay la yasluh li syurb. Enggak cocok untuk diminum. Seandainya kami mau, kami jadikan. Falaula tashkurun, mengapakah kalian tidak, ay halla tashkurun, mengapakah kalian tidak mensyukuri nikmat Allah pada kalian? Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dari air itu kalian minum, dari air itu pula syajarun, ya, pepohonan yang kalian tanam itu. Yumbitu lakum bihi zara' dan seterusnya. Afara'aitumul nara allati turun? Tidakkah kalian memperhatikan api yang kalian itu menghangatkan berdiang? Berdiang itu menghangatkan diri. Ya. Afara'aitumun nar allati turun? Apa kalian tidak memperhatikan? Ya. Apa namanya? Inna la mughramun, ya. Bal nahnu mahrumun. Inna la mughramun, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Fadzaltum tafakkahun, inna la mughramun. Seandainya kami mau, kami jadikan hutoman, hancur semua tanamanmu itu. Fadzaltum, maka aisirtum tafakkahun, sehingga kamu menjadi orang yang tafakkahun, bersedih. Innal mughramun, lalu kamu mengatakan sesungguhnya kami orang yang merugi. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami orang yang mahrum, terhalang dari hasil, tidak mendapat apapun. Bal nahnu mahrumun. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun antum anzaltum. Apakah kalian memperhatikan air yang kalian minum? Apakah kalian menurunkannya dari langit ataukah kami menurunkannya? Bal anta ya rabb law nasya'u jangan ujajan kalau taskum, seandainya kami mau, kami jadikan air itu asin, maka mengapakah kalian tidak bersyukur? Afara'aitumun nar allati turun? Apakah kamu pernah memperhatikan tentang api yang kalian nyalakan? Aurayuri, yang kalian nyalakan api itu, ini dengan kayu yang tertentu, yang membuat, yang dengan kayu itu mereka membuat api. Antum ansya'tum syajarataha, apakah kalian yang menciptakan pohonnya kayu tadi? Apakah kalian yang menciptakan itu? Am nahnul munsyi'un, apakah kami yang mencipta? Bal anta ya rabb, jadi engkau ya Allah. Nahnu ja'alna tadhkiratan wa mata'al lil muqwin, kami menjadikan api itu sebagai tadhkirah, peringatan, wa mata'an, dan kesenangan atau bahan yang berguna, lil muqwin, bagi orang yang musafir. Al-qiyu al-kufru. Al-qiyu yani al-kufru, tanah yang tandus. Al-qiyu muqwin yani orang yang mengarungi tanah yang tandus itu. Ay musafirin. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka tasbihlah, sucikanlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Surat Al-Hadid. Sudah 1 jam. Saya mau selesaikan, tapi Al-Hasyr tidak nutup. Tinggal 2 pertemuan. Ya. Kayaknya sebelum Ramadan sudah habis. Jadi itu maksudnya habis itu babnya tuh. Jadi Jawahirul Qur'annya sudah selesai, tinggal nanti masuk ke Durarul Quran. Itu sebentar lagi masuk ke Durarul Quran. Ini masih ke ihya-nya ini. Waktunya buat ihya. Apa itu tadi? Al-Hadid, Al-Waqi' Al-Hadid. Al-Hadid, Al-Jumu'ah, Al-Muluk,
Yes, setelah Ihya-nya sampai mana? Terakhir itu berarti Al-Waqi'ah ya. Waqi'ah terakhir. Hadid belum.